Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada acara webinar Aswaja, yaitu dasar-dasar keaswajaan. Acara yang sebelum acara saya akan memperkenalkan diri. Saya dari PC Hamas Jember. Nama saya Abdul Muaz. Di sini saya bertugas sebagai moderator acara. Sebelum memasuki acara, mari kita buka acara di siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan agar acara nanti berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholehah wa ala mana salafuna sholeh masyina sidogiri wa masyina. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Harokah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Alil Wafa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ulama dan kurama, para ulama, nah khususan dizikri kepada pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Hadratus Syekh Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, majelis keluarga dan keluarga besar pondok pesantren Sidogiri, yang mulia dan yang taklimi Al-Ustadz Idrus Romli sebagai pemateri dalam kajian Aswaja pada siang hari ini, dan juga pengurus pusat Ikatan Harokah Mahasiswa Alumni Sidogiri, dan juga pengurus Hamas PC Jember. Terima kasih, dan juga yang kami hormati para peserta sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah pada siang hari ini. Saya sebagai ketua pengurus pusat Harokah Mahasiswa Alumni di Sidogiri sebelumnya akan menyampaikan beberapa terkait acara webinar Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah pada siang hari ini. Pertama, saya ingat dawuh dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Beliau itu pernah dawuh seperti ini. Akidah itu ibarat akar, sedangkan syariat itu ibarat daun-daun dan buah. Artinya daun dan buah itu kemudian akan hijau dan buah-buahnya akan segar kalau memang akarnya itu menancap kuat. Dari itu juga beliau menyampaikan bahwa syariat itu adalah ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi syariat yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata masih bergantung kepada akidah. Maksudnya akidah itu adalah sebuah pondasi.
Jadi ketika pondasi itu kuat, maka di atas pondasi tersebut itu bisa dibangun bangunan apa saja setinggi apapun. Tapi ketika pondasi tersebut tidak kuat, maka bangunan di atasnya itu akan runtuh. Yang beliau dawuhkan ketika itu, syariat itu tidak ada artinya. Toh seumpama kita rajin ibadah, kita rajin sholat, puasa kita luar biasa, baca Quran kita satu hari satu kali itu datang. Tapi ketika kita salah di akidah, ketika kita salah di pondasi, ketika kita salah di akal, maka semua yang kita lakukan itu gak ada artinya. Sehingga yang perlu kemudian kita benahi terlebih dahulu itu adalah akidah. Karena akidah itu adalah hal yang paling pokok. Saya pernah sowan kepada beliau ketika jadi pengurus kuliah syariah di Pondok Pesantren Sidogiri. Di Pondok Pesantren Sidogiri itu ada kegiatan rutin berupa Basul Masail. Kali itu pesantren-pesantren di Jawa Timur dan juga di luar Jawa Timur itu diundang di Sidogiri. Nah, rutinitas rutin. Nah, ketika kita sowan kepada kiai, matur tentang kegiatan Basul Masail ini, ternyata dari kiai itu kemudian bilang seperti ini, Mbok yo, kalau Basul Masail itu jangan cuman bahas permasalahan fikih. Ketika itu bilang seperti ini, di Nahdlatul Ulama dari dulu kalau muktamar NU itu pasti ada Basul Masail yang pembahasannya itu adalah akidah. Kok sekarang semua pembahasan Basul Masail itu fikih? Harusnya akidah itu juga dimasukkan dalam bagian Basul Masail. Kenapa? Karena fikih itu gak ada artinya ketika akidah itu tidak ada. Itu yang pernah beliau pesankan ketika itu kepada pengurus kuliah syariah yang bertanggung jawab menangani kegiatan Basul Masail. Sehingga perhatian beliau, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri terhadap masalah luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai di Sidogiri itu ada pengajian Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ngaji bagi santri Sidogiri itu mulai jam 9 sampai sekitar jam 10. Sebelum kiai itu, santri-santri udah kumpul semua. Lah, biar santri itu kemudian tidak nganggur, pengurus ketika itu bikin inisiatif, yuk halaqah saja sambil nunggu rawuhnya kiai, sambil nunggu datangnya kiai. Lah, ketika kiai tahu bahwa santri-santri itu ngumpul untuk halaqah, yang dibahas adalah kitab Fathul Wahab ketika itu, ternyata kiai ngasih kertas. Kiai Nawawi itu ngasih kertas, ada tulisan tangan beliau ketika itu tulisan. Di kertas tersebut itu ada pertanyaan. Ternyata pertanyaan itu suruh dibahas sama beliau. Tolong, ini kasihkan ke santri yang sedang halaqah, kemudian suruh bahas. Kaget kita. Kenapa kaget? Karena ketika kertas tersebut dibaca, itu adalah pertanyaan akidah yang bahas. Pertanyaan akidah langsung dari kiai pakai tulisan tangan beliau, tulisan fikih. Jadi Arab Latif ketika itu. Jadi ini menjadi gambaran betapa pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri bersama Mas Arif itu benar-benar konsen, itu benar-benar kemudian maksimal memperhatikan akidah santrinya, kemudian juga akidah masyarakat. Dari itulah kemudian di Sidogiri itu ada alumni-alumninya yang kemudian setelah dari Sidogiri melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Lah mereka yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau sudah lulus dari perguruan tinggi itu kemudian diikat oleh sebuah organisasi, dan ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri yang namanya Harokah, Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri. Lah organisasi Harokah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri ini resmi dari Pondok Pesantren Sidogiri yang membentuk adalah Majelis Keluarga, dan di antara kegiatan pokoknya, kegiatan wajibnya adalah kajian An-Najah, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sedikit perbedaan istilah. Kalau di luar lebih populer dengan sebutan Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di Pondok Pesantren Sidogiri arahan dari Mas Sayyid, arahan dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri pakai An-Najah saja. Jadi An-Najah itu sama kepanjangannya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya beda penggunaan ya. Jadi An-Najah itu sesuai
Ya, jadi kenapa kita pakai An-Najah? Bukan karena pengen tampil beda, tidak, ya, tidak. Tapi An-Najah itu klop, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa diakronimkan menjadi An-Najah, dan ketika ditulis dalam bentuk Arab itu dari fi'il madi najah. An-Najah lah, najah itu adalah selamat. Jadi An-Najah keselamatan, sehingga bahwa benar dalam masalah akidah itu merupakan kunci kita selamat, ya, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Makanya kemudian Pondok Pesantren Sidogiri itu dikenal oleh publik, dikenal oleh masyarakat, opini yang terbentuk bahwa Pondok Pesantren Sidogiri itu merupakan pesantren yang konsen dalam masalah akidahnya itu luar biasa, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan di masyarakat yang itu kaitannya dengan akidah, sebenarnya ada Sidogiri itu ternyata kemudian begitu mewarnai dan juga ditunggu oleh masyarakat. Dan bentuk perhatian Pondok Pesantren Sidogiri terhadap permasalahan akidah itu diantaranya adalah dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Harokah mahasiswa alumni Santri Sidogiri ini, yaitu kajian An-Najah. Dan insya Allah kajian webinar An-Najah seperti ini akan rutin dilaksanakan 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Biasanya pelaksanaan sebelum masa pandemi kita turba ke kota-kota, ke wilayah-wilayah untuk kemudian melaksanakan Najah seperti ini secara offline. Jadi bisa tetap. Tapi karena kondisi pandemi, kerumunan tidak diperbolehkan, berkumpul secara massal itu juga menyalahi protokol kesehatan. Akhirnya inisiatif dari pengurus Hamas, kita mengadakan acara kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara online via Zoom, dan juga ditampilkan streaming di YouTube dan juga Facebook resmi dari Hamas. Dan semoga ini adalah perdana, dan kita meminta Ustadz Idrus Romli untuk mengisi kajian perdana ini. Semoga kajian perdana ini berjalan lancar, kemudian menghasilkan ilmu yang begitu luar biasa bagi kita, yang bisa memperkuat akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi selamat mengikuti dan selesai acara nanti teman-teman yang sudah registrasi dan mendaftarkan diri itu akan mendapatkan sertifikat, tapi untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh host, ya. Untuk hal-hal yang lain, saran dan masukan serta kritik itu sangat kami harapkan, dan bagi teman-teman sekalian bisa diinformasikan kepada teman-teman atau saudara untuk mengikuti kajian ini, nggak via Zoom, bisa lihat via YouTube-nya, dan mungkin juga bisa like, share, dan juga subscribe YouTube dan juga media dari Hamas yang lain. Ini kami dari pengurus Hamas, saya sebagai ketua pengurus pusat Harokah mahasiswa alumni Santri Sidogiri mengucapkan terima kasih terbesarnya atas kesediaan teman-teman sekalian ikut, sekaligus memohon maaf seandainya ini di luar ekspektasi dan banyak kekurangan di sana sini, karena ini adalah kajian perdana, jadi mohon dimaklumi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, yang mana penyampaian materi mengenai dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh langsung Ustadz Idrus Romli, pakar Aswaja. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kitaba min safwati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah.
وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف لهم به عن حقائق الدين، وأنطق ألسنتهم بحجته التي قمع بها ضلال الملحدين، وصفى سرائرهم عن وساوس الشياطين، فطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بقدره العظيم. أما بعد. Saudara-saudaraku, para peserta kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara online atau webinar yang diadakan oleh sahabat-sahabat Hamas, Himpunan Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri. Insya Allah webinar ini adalah yang perdana atau pertama. Saudara-saudaraku, para peserta yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk pertama kali ini kita bisa berjumpa secara online dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tajuk atau tema mengenal dasar-dasar Ahlus Sunnah. Dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum seperti dikatakan oleh Al-Imam Abdul Mughaffar Al-Asfaraini dalam kitabnya At-Tabsyiru Fiddin, wa minha annahum yasta'diluna fil adillati syar'iyyah kitab Allah wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'al ummati wal qiyas. Di antara keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dalil-dalil syar'i, dalam dasar-dasar agama ini berpegangan kepada Al-Quran, kemudian Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma ummah, ijma para ulama, kemudian qiyas. Ini yang seperti dasar-dasar agama dari syar'i di dalam Islam. Ahlus Sunnah itu lebih dari dua. Seperti misalnya mazhab Hanafi yang mengambil dasar istihsan, kemudian mazhab Maliki mengambil dasar
Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalam hukum-hukum syar'i sumber yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan sumber-sumber yang tidak disepakati oleh Ahlus Sunnah dan diambil oleh sebagian ulama salaf itu lebih dari 4. Ada lebih dari 2 dalil masyadirut tasyri', sumber-sumber hukum agama yang disepakati. Dan ini termasuk bagian dari keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah konsisten dengan Al-Quran, kemudian juga konsisten dengan ijma dan konsisten dengan qiyas. Ini konsistensi dan keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini berbeda dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Asfaraini, kelompok-kelompok di itu pasti keluar dari salah satu dalil yang ada. Itu keluar dari Al-Quran, tidak ikut Al-Quran, tidak ikut Sunnah, kemudian tidak ikut ijma, dan apalagi mengikuti qiyas. Ini perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok luar Ahlus Sunnah. Dan ini inkonsistensi atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus dilakukan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah, termasuk aliran-aliran yang berkembang pada masa modern sekarang. Jadi bukan hanya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah yang berkembang pada masa lalu. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Latung qadanna oral Islam sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Tali-tali Islam akan diputus satu demi satu." Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam akan dihentikan, dibatalkan, diajak untuk ditinggalkan satu demi satu. Kullama intaqadat urwatun tashabbatsan nas billati taliha. Setiap ada simpul atau tali yang terputus, maka orang-orang berpegangan dengan tali berikutnya. Jadi setiap ada simpul yang patah atau putus, orang berpegangan. Nanti ini tali yang berikutnya diputus lagi. Awwaluhunna al-hukm. Simpul pertama yang diputus oleh umatku adalah berhukum dengan hukum syariat Islam. Umat Islam meninggalkan syariatnya, hukumnya, hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari. Ini terjadi menjelang runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Daulah atau khilafah Utsmaniyah di Turki menjelang jatuh itu sedikit demi sedikit mulai meninggalkan hukum-hukum syariat Islam. Kalau sekarang memang hampir negara-negara Islam hampir semuanya tidak menerapkan syariat Islam. Mungkin yang menerapkan itu di negara Brunei Darussalam. Kemudian Saudi Arabia sudah keluar dari syariat Islam atau dari paham Wahabi.
Islam. Dan sekarang mengarah pada sekularisme di Saudi Arabia. Kemudian pula wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir yang akan diputus ditinggalkan adalah sholat. Sholat ini juga pada akhirnya akan ditinggalkan oleh manusia. Dan sekarang sudah mulai terasa, sudah lama dirasakan syariat Islam sholat ini dikurangi sedikit. Ada aliran-aliran yang berkembang di Indonesia, aliran modern yang disebut dengan aliran kebatinan atau Islam sejati, kelompok yang mengikuti tasawuf. Tapi kelompok ini berpandangan tidak wajib sholat. Sholat sudah tidak wajib. Ini sebagian kelompok. Bahkan sebagian firqah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengurangi sholat sunnah seperti sholat taraweh. Sholat taraweh ini yang 3 rakaat sekarang mulai didiskon dikurangi menjadi 11. Dan itu jari-jari dalil. Bahkan seperti sholat qabliyah Jumat yang disunnahkan oleh para fuqaha sampai Imam Bukhari di dalam sahihnya membuat satu bab khusus tentang sholat qabliyah Jumat. Sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah ada yang mengharamkan sholat qabliyah. Nah, ini artinya apa? Bahwa kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti punya pelanggaran terhadap dalil-dalil syar'i. Apakah itu Al-Quran atau itu Sunnah, apalagi ijma', apalagi qiyas. Ini terjadi di kalangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat konsisten dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Ini dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita ini kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang perlu kita tahu ya, kajian aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini ada perbedaan dengan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa silam. Apa perbedaannya? Kalau pada masa lampau yang namanya kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga yang menjadi pokok persoalan itu adalah perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, kemudian Zaidiyah, kemudian Jabariyah, dan kelompok-kelompok yang lain. Itu masa lalu. Jadi yang banyak dibahas itu fokusnya persoalan akidah. Karena memang yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu masalah akidah. Tetapi untuk kajian aswaja, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah modern seperti yang terjadi sekarang, ini pembahasannya tidak fokus pada persoalan, tetapi juga menyangkut persoalan amaliyah, persoalan tradisi, persoalan ibadah, persoalan sehari-hari. Mengapa ini terjadi? Setelah sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kelompok Wahabi, ini mempermasalahkan berbagai macam ibadah yang diikuti oleh umat Islam di Nusantara atau di Indonesia. Atau bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Misalnya ya, kita ini kalau penduduk Indonesia, penduduk Nusantara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dari dulu tata cara beribadahnya, fikihnya berbatas syarat. Kalau sholat subuh misalnya baca. Ini akhir-akhir ini, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, ini mulai ada yang mengajak tidak membaca. Dan ini persoalan kunut sebenarnya ini persoalan fikih. Karena baik yang membaca kunut maupun yang tidak membaca kunut itu sama-sama Ahlus Sunnah. Cuma karena yang mengajak tidak membaca kunut di sekitar kita ini biasanya golongan di luar Ahlus Sunnah, maka kunut juga menjadi bahasan. Kalau sebelumnya tidak ada. Ini masalah ibadah. Kemudian juga masalah tradisi.
tradisi keseharian umat Islam. Tradisi keseharian umat Islam ya, tradisi masyarakat seperti acara-acara kematian, misalnya takbiri, kemudian takbir, atau misalnya acara-acara hari besar Islam seperti Maulid, acara Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan persoalan akidah, tetapi masuk dalam ranah fikih. Hanya karena yang menolak, mempersoalkan, menyalah-nyalahkan ini adalah golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi. Akhirnya masalah ini masuk ke dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu diantaranya. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara istilah aswaja pada masa sekarang dengan istilah aswaja pada masa-masa yang lalu. Pada masa kebangkitan atau keemasan Islam. Ini secara umum. Kemudian yang ketiga, yang perlu difahami juga ketika kita membicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, karena ini menjadi bahasan sejak dulu sampai sekarang. Ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita topiknya kembali juga kepada persoalan akidah. Dan ketika yang kita bicarakan ini adalah persoalan akidah, maka persoalan akidah ini konteks apa saja yang biasanya dibicarakan dalam Ahlus Sunnah. Ini konteks akidah yang dibicarakan di kalangan Ahlus Sunnah dan menjadi kontroversi antara Ahlus Sunnah dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah. Pertama adalah masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua masalah kenabian. Yang ketiga kemudian masalah sam'iyat ya, sam'iyat, perkara-perkara yang wajib diimani karena datang dalam dalil-dalil sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini diantaranya. Nah, pertama, ketika kita berbicara tentang ketuhanan, persoalan ketuhanan ini dasar-dasarnya itu dari Al-Qur'an dan kemudian karena di dalam Al-Qur'an dan hadis, ayat-ayat maupun hadis-hadis yang dibicarakan tentang ketuhanan itu yang sifatnya ada yang muhkamah, yang ada yang mutasyabihat. Maka persoalan ini kemudian menjadi kontroversi, menjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah. Kelompok mana saja yang di luar Ahlus Sunnah yang berbeda dengan Ahlus Sunnah di dalam masalah dalil, masalah ayat-ayat mutasyabih. Pertama, yang berbeda dengan Ahlus Sunnah adalah kelompok rasional atau yang dikenal dengan Mu'tazilah dan kawan-kawan. Mu'tazilah ini terlalu rasional. Karena terlalu rasional, mereka melakukan takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. Ini masalah dari dalil syar'i. Karenanya kelompok di luar kelompok Mu'tazilah ini oleh para ulama itu dianggap sebagai kelompok yang tafrid ya, berlebih-lebih. Kemudian yang berbeda lagi dengan Ahlus Sunnah dalam masalah ketuhanan dan kenabian, menyikapi ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat dan mutasyabihat adalah kelompok Hasyamiyah atau Mu'tazilah, yang sekarang ini disebut dengan golongan Wahabi. Nah, apa sikap Wahabi? Wahabi ini dalam mengartikan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat itu cenderung meninggalkan akal. Mereka lebih condong pada manhaj zahir, mengambil arti ayat-ayat atau hadis-hadis itu secara literal. Karena mereka mengambil ayat-ayat itu secara literal ya, secara zahir, maka bagaimana? Maka akhirnya menimbulkan paham tajsim dan tasybih pada Wahabi. Jadi yang satunya, yang Mu'tazilah ini terlalu rasional, artinya mereka radikal begini. Sementara yang Hasyawiyah, kelompok Hasyawiyah ya, kelompok yang disebut dulu dikatakan Zahiriyah atau Ghulatul Hanafilah, ini terlalu tekstual,
sehingga dianggap meninggalkan akal. Mereka masuk radikal. Nah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah. Apa jalan tengah yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah at-talfiq baina muqtadayati syar'i wa mujabatil, menggabungkan antara tuntutan-tuntutan dari syar'i Al-Qur'an dan hadis dan dikompromikan dengan kepastian akal. Artinya antara nakli dengan akli itu tiga. Nah, ini contoh ya. Ini kelompok Wahabi misalnya. Kita kalau berjumpa dengan orang Wahabi, saya 2 kali berjumpa dengan orang. Misalnya terkait dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Kalau orang Wahabi mengartikan istiwa ini dengan arti bersama. Kalau ulama salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiwa ini diarahkan pada 2 manhaj, 2 pendekatan. Apa? Yang pertama tafwid, maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu. Hanya Allah yang tahu mana istiwa. Yang kedua adalah manhaj takwil. Takwil itu artinya makna istiwa ini diartikan pada arti yang dapat diterima dalam bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan akal. Bagaimana istiwa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kalangan mutakhirin, diartikan Allah itu menguasai arsy, berkuasa pada arsy. Itu makna istiwa. Ini yang dinamakan dengan takwil. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ketika saya beberapa kali berjumpa dengan Wahabi, kata Wahabi, Allah beristiwa dalam arti bersemayam itu muhkamat. Ketika kita tanya, apa alasan Anda istiwa dikatakan muhkamat? Alasannya katanya, karena istawa di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Karena disebut 6 kali, maka berarti muhkamat. Ini berbeda akhirnya ketika saya berjumpa dengan salah satu tokoh Wahabi, saya katakan, kalau kata ini mutasyabihat, bukan muhkamat. Mengapa mutasyabihat? Mutasyabih itu artinya samar, tidak jelas. Karena istawa ini maknanya tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Secara bahasa, istawa ini memiliki 15 makna. Dari 15 makna ini, makna mana? Makna apa yang paling di dalam ayat istawa? Kita tidak tahu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan istawa ini ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Ayat yang muhkamat menurut kami adalah ayat tanzih seperti laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian ayat walam yakul lahu kufuwan. Ayat ini. Nah, mengapa ayat ini, ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan, yang dianggap sebagai ayat muhkamat? Karena ayat ini turunnya sebagai respon terhadap pertanyaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik tentang sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Jadi sababun nuzul ayat ini seperti diterangkan dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Qurtubi, atau di dalam kitab-kitab hadis. Itu berkenaan dengan pertanyaan Yahudi. Dan orang-orang musyrik, orang Yahudi atau orang musyrik, mereka sama-sama bertanya, Sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhanmu wahai. Nah, begitu ada pertanyaan terangkan tentang sifat Tuhanmu, maka Allah merespon dengan menurunkan ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi ini ayat sifat. Nah, karena ketika ada pertanyaan tentang sifat Allah, ayat ini yang diturunkan, berarti ini adalah ayat tentang sifat. Karena ayat ini tentang sifat Allah, maka kata para ulama,
seperti ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Taksisut Taqdis atau Asasut Taqdis. Imam Ar-Razi mengatakan setiap kesimpulan ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kesimpulan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka kesimpulan tersebut harus ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan? Berarti itu berlawanan dengan ayat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis-hadis sahih seperti dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis-hadis lain, itu terang-terangan para sahabat ya, ini petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ada seorang sahabat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika sahabat ini diutus oleh Rasulullah menjadi panglima perang, komandan perang dalam satu peperangan Sariyah, di mana peperangan itu Rasulullah tidak ikut. Sahabat ini setiap menjadi imam sholat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dalam setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas. Akhirnya ditanya, mengapa membaca surat Al-Ikhlas terus? Tidak baca ya. Mengapa selalu ada surat Ikhlas yang dibaca? Lalu kata sahabat ini, dia mengatakan, ana uhibbuha ya Rasulullah li'annaha sifatur rahman. Aku mencintai surat Al-Ikhlas wahai Rasulullah, karena surat Al-Ikhlas ini sifatur rahman, adalah sifat. Nah, ini ada penegasan dari nas ya. Dari nas yang ada bahwa laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini memang ayat sunnah. Karenanya di dalam masalah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dasarnya condong kepada tafwid atau takwil. Mengapa? Ini sebagai penggabungan antara syar'i dengan akli, hal-hal yang syar'i dengan hal-hal yang akli, sebagai penggabungan. Nah, lalu bagaimana dengan orang Wahabi yang mengatakan ini istawa di dalam Al-Quran ada 6 tempat? Jawaban kami, istawa ini kita pahami secara rasional, secara akal. Kalau dipahami dengan akal, istawa ini memang harus ditakwil atau ditakwil. Dan ini tidak melanggar 6 istawa. Mengapa 6 istawa yang disebut 6 kali? Mengapa? Karena di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang akal seperti afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berpikir dengan akal? Afala ya'qilun. Apa mereka tidak menggunakan akal? Masalah akal ini di dalam Al-Quran disebut 30 kali. Kalau standarnya muhkamat banyak-banyakan, ini orang Wahabi ini standarnya banyak-banyakan, mirip fakih. Padahal ini bukan masalah fakih. Di dalam Al-Quran tentang akal itu disebut 30 kali. Mengapa ini kok tidak diperhatikan? Karenanya di sini para ulama yang menyebut ya, yang mengartikan dalil-dalil Ahlus Sunnah ini seperti itu, diadakan penggabungan antara akli dengan nakli, itu tidak melanggar standar akal. Karena memang akal disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Artinya di dalam memahami Al-Quran, akal ini wajib dipakai karena ini perintah Al-Quran. Kalau Wahabi tidak menggunakan akal, ini masalahnya. Kemudian lagi yang keempat, dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga perlu kita tahu. Yang keempat ya, Islam ini masuk ke Indonesia, bahkan ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, masuk kemana-mana. Islam ini masuk sejak awal itu adalah Islam Ahlus Sunnah. Di dalam fikih kita semua mazhabnya Asy'ari, Syafi'i ya, kita fikihnya Syafi'i. Kemudian akidahnya kita ini Asy'ari dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Kalau thariqah di dalam tasawuf ini berbanyak. Nah, para ulama ketika menyebarkan Islam itu juga terus melakukan perbaikan, melakukan islah, melakukan koreksi terhadap semua yang ada di kalangan masyarakat. Karena semua yang ada terjadi di masyarakat
ini sudah dilakukan koreksi, maka berbagai macam tradisi umat Islam di Nusantara yang sudah berkembang, tentunya itu oleh para ulama sudah dipertimbangkan secara matang dalil-dalilnya. Artinya hal itu tidak keluar dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya di dalam masalah ini tradisi-tradisi keagamaan yang berkembang di negara kita atau di Nusantara, mulai dari mana? Dari Thailand dan sekitarnya, kemudian dari India, dari Malaysia sampai Indonesia, kemudian Singapura, Brunei Darussalam dan sekitarnya. Ini tradisi-tradisi keagamaan yang sudah berkembang. Ini memang sudah kuat dalil-dalil. Dasar-dasarnya ini sudah kuat dan tidak perlu di. Mengapa? Karena para ulama penyebar Islam di negara kita sejak dulu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja mereka mempertimbangkan hal itu. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Ya, kemarin pada hari Rabu yang lalu saya diundang ke Aceh Tamiang, salah satu kabupaten Aceh. Bapak Bupati pada waktu itu mengumpulkan para imam satu tempat. Para imam satu kabupaten, karena daerah sana sama dengan daerah kita di mana-mana di Nusantara. Mazhabnya Syafi'i, yang masyarakatnya tradisional, dan akhirnya kita mengadakan diskusi tentang dasar-dasar amaliyah Sunnah. Dan kita sampaikan bahwa apa yang diwariskan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita, kiai-kiai kita, pondok-pondok, kemudian kalau Aceh Jaya, kemudian kiai-kiai kita di ormas-ormas keagamaan seperti di Nahdlatul Ulama, di Al-Wasithiyah, di Nahdlatul Wathon, yang di Perti, kemudian di budaya, himpunan ulama daya Aceh dan lain sebagainya, itu punya dasar-dasar yang kuat di dalam pertimbangan syara. Karenanya kita tidak perlu meragukan. Nah, ini barangkali pengantar seminar diskusi dari saya sebagai pemateri. Mungkin dari peserta agar diatur oleh saudara yang mau menambahkan. Ini sepertinya peserta dari seluruh Indonesia ini hadir. Dari Jakarta, kemudian dari Bogor, bahkan tadi saya lihat ada yang dari Sudan, dari Mesir, kemudian juga ada yang dari Malaysia. Dari mana-mana sepertinya ikut hadir. Ini yang awalnya seminar nasional, tetapi pesertanya bukan hanya dari Indonesia, tetapi lintas negara. Cuma sepertinya orang Indonesia semua peserta. Mungkin ada orang Indonesia, ada orang Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat kepada semua peserta. Mari kita berdiskusi, melanjutkan apa yang kita bahas tadi. Persilakan waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para audiens. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu, yaitu via chat. Jadi kepada host untuk membuka chatnya terlebih dahulu. Kami persilakan kepada para audiens untuk bertanya. Kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, dipersilakan. Langsung diketik dengan pertanyaannya.
Silahkan dibaca. Ya. Kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya mohon diketik ya. Ya, wis. Kami sudah tampung 3 pertanyaan. Pertanyaan ditutup, akan kami bacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dari Irfan Dani. Izin bertanya Ustadz. Saya Irfan Dani Saputra menanyakan apa bukti nyata dan lengkap serta otentik zaman ini yang membuktikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dulu oleh Ustadz Idrus Romli. Kami persilakan. Terima kasih ya Saudara Irfan yang menanyakan apa bukti atau dalil otentik bahwa Asy'ariyah Maturidiyah itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Asy'ariyah itu merupakan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya banyak sekali. Baik itu dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis. Kalau dalil Al-Quran diantaranya adalah yang ditulis ya oleh para ulama seperti Al-Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, atau murid beliau Abdul Muzaffar Al-Asfarayini dalam At-Tafsirul Fiqh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, orang-orang yang memperjuangkan agama kami. Berjihad itu artinya berperang. Maka kami benar-benar akan memberikan hidayah pada mereka. Jihad di sini, jihad otentik dengan hidayah. Nah, jihad ini maknanya apa? Para ulama mengartikan jihad di sini dengan 2 makna. Yang pertama, jihad dalam arti menyebarkan Islam kemana-mana. Baik menyebarkan Islam melalui peperangan maupun menyebarkan Islam melalui dakwah. Kalau jihad ini diartikan dengan perjuangan dalam rangka penyebaran Islam, maka ini sangat otentik dan sangat nyata bahwa umat Islam yang berperan besar dalam penyebaran Islam kemana-mana itu adalah orang-orang Asy'ariyah. Paling tidak ya yang ke Indonesia ini Asy'ariyah. Berarti Asy'ariyah Maturidiyah ini dapat ini
Ini jihad yang makna pertama. Kemudian yang kedua, jihad makna kedua. Jihad dalam arti membela ajaran Islam dengan ilmu. Apakah melalui ilmu yang disampaikan secara langsung, lalu tulisan, karangan-karangan para ulama. Dan ini yang berperan besar dalam membela Islam terhadap serangan-serangan orang-orang Islam. Memang ini para ulama Asy'ariyah. Berarti kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini golongan yang mendapat hidayah dari Allah. Kalau Asy'ariyah ini memang mendapat hidayah dari Allah, berarti Asy'ariyah ini termasuk orang yang baik. Karena orang yang baik, maka selalu mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya berbuat baik ya orang yang berjihad itu kan. Ini Asy'ariyah. Nah, lalu bagaimana dengan jihad-jihad kelompok di luar Ahlus Sunnah? Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, misalnya Syiah atau Khawarij atau Wahabi. Kalau mereka mengangkat pedang, yang dibunuh bukan orang kafir, tetapi siapa? Sesama muslim. Dan itu menjadi ciri-ciri golongan Khawarij. Itu Wahabi. Jadi sangat jelas. Itu kalau mereka pegang senjata. Kalau mereka nulis buku atau ceramah, yang diserang siapa? Bukan orang kafir lagi, saudaranya sesama muslim. Mereka punya radio, punya tulisan, sesama muslim terus yang mereka serang. Berarti mereka bukan Ahlus Sunnah, tetapi mereka adalah orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Ini yang orang yang suka mengusik pada orang-orang Islam, ya. Orang Islam disyirikkan, orang Islam disesatkan, bahkan orang Islam dibunuh. Ini seperti apa yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum rajulun qara'a al-Qur'an." Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Al-Quran. Maksudnya baca Al-Quran, Qurannya bagus. Umat Islam ini kan semuanya baca Quran. Cuma ini bacaan Qurannya luar biasa. Hatta idza ru'iyat wa shararit anil Islam. Hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Dan dia telah menjadi pembela Islam. Menjadi pembela Islam artinya sangat militan pada Islam. Ghayyarahu ila ma sya'allah. Dia merubah Al-Quran itu pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Fansalakha minhu, lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a Allah. Dia lempar Al-Quran ke belakang. Kemudian bagaimana setelah itu dia ini kemudian orang ini kemudian ya mengambil pedang ya. Faroma jarahu bisyir. Jadi dia melempar, menuduh tetangga-tetangganya dengan syirik. Karena menuduh tetangganya dengan syirik, faqatalah. Lalu dia membunuh bisaif. Tetangga-tetangganya dia bunuh. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma awla bisyirki ar-rami adil madad." Rasulullah, siapa di antara dua orang itu yang paling berhak dianggap syirik? Apakah yang menuduh syirik atau yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balirra. Yang menuduh syirik itu yang berhak dianggap syirik. Yang Wahabi. Jadi memang ada hadis-hadis tentang orang bacaan Al-Qurannya bagus. Kalau menjadi imam baca Quran, Masya Allah. Tetapi ternyata bagaimana? Setelah dia kelihatan punya daya tarik Al-Quran, dia robah. Maknanya dia robah. Dan dia melepaskan diri dari Al-Quran, dibuang jauh-jauh. Kemudian dia farama jarahu bisayf faramahu bisyirk. Dia melempar saudaranya dengan pedang dan menuduhnya dengan syirik. Ini terjadi pada waktu. Nah, ini salah satu dalil otentik bahwa Asy'ariyah Maturidiyah memang. Ini diantaranya.
Dalil lainnya bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah diterangkan di dalam kitab-kitab hadis ya, seperti dalam kitab Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi atau dalam kitab Asy-Syari'ah karangan Syekh Al-Albani. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'zam. Golongan yang selamat adalah golongan mayoritas. Siapa mayoritas? Mayoritas jelas Asy'ariyah. Berarti Asy'ariyah Maturidiyah ini golongan yang selamat. Kemudian yang lagi ya ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa Asy'ariyah Maturidiyah ini ahlus sunnah wal jamaah. Itu dasarnya apa? Ya kita lihat dari kata ahlus sunnah. Sunnah ini kalau di dalam hadis itu ada sunnah Rasul, ada sunnah khulafa. Kita ahlus sunnah ini memang sunnah Rasul dan sunnah khulafa Rasyidin secara totalitas dijadikan dasar. Kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa. Kita ikuti. Kemudian jamaah, dan kita ini jamaah. Jamaah itu artinya golongan mayoritas. Sudah jelas kalau ahlus sunnah berjamaah itu arahnya memang kepada yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat yang perlu kita tahu, kelompok-kelompok di luar Asy'ariyah itu kebanyakan tidak mau menyebut dirinya. Mu'tazilah nggak mau mengaku dirinya. Syiah nggak mau mengaku. Khawarij nggak mau mengaku dirinya. Dan mereka memang menganggap Asy'ariyah Maturidiyah sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini fakta ini. Kita ini memang ahlus sunnah. Menurut kita ahlus sunnah, menurut pihak di luar kita juga. Nah kalau Wahabi bagaimana? Wahabi mengaku ahlus sunnah. Persoalannya para ulama di luar Wahabi tidak ada yang mengakui bahwa Wahabi sebagai bagian dari ahlus sunnah. Artinya itu pengakuan yang gagal. Ini pertanyaan pertama. Silakan pertanyaan kedua. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Abu Yusuf Al-Asori. Al-Asy'ari mau tanya, ada subhat Wahabi yang saya tidak bisa dijawab. Kata para Wahabi, kalian menyatakan bahwa sifat sama, basor dan kalam, apa itu gak sifat makhluk juga? Sama, kami juga mengatakan kalau Allah berwajah, bertangan, dan berkaki. Tapi kami gak ada sedikit pun menjabarkan ke makhluk. Itu aja ya. Jadi apa bedanya kalian dengan kami para Wahabi seperti itu? Mohon dijawab Ustaz. Ada perbedaan tentang sama dan basor. Kemudian antara Allah mendengar dengan sifat sama. Allah mendengar dengan sifat sama, melihat dengan sifat sama. Kalau menurut Wahabi, Allah melihat dengan anggota tubuh yang namanya dan mendengar dengan anggota tubuh yang namanya. Nah, pemahaman Wahabi seperti itu namanya ad-disili selain sifat itu masih organ atau kalau sudah masuk pada organ atau anggota badan itu namanya tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau tajsim, menganggap Allah itu berupa benda jasmani. Ahlus sunnah sucan
ada ayat mutasyabihat, misalnya wa suna'il fulka bi'a, perintah Allah kepada Nabi Nuh, buatlah perahu bi'a. Akhir itu artinya jamak lafaz ain. Kalau secara bahasa ain itu arti, dan Nabi Nuh disuruh buat perahu dalam banyak air. Itu berarti pindah-pindah dari mata yang satu ke mata yang lain. Itu kalau mengikuti. Kalau kita Asy'ariyah, karena Allah itu melihat dengan sifat basar, penglihatan. Ketika menafsirkan ayat wasna'il fulka bi'a'yunina, buatlah perahu bi'a'yunina, itu ditafsir dengan bihirosat, dengan penjagaan. Artinya apa? Allah yang menjaga Nabi Nuh dan Allah yang menjaga perahu. Kan dengan mata, bukan dengan apa. Makanya dulu ketika kita di pondok, kalau kita bagian apa, ronda ya, itu kan nggak boleh tidur. Mengapa? Karena kita jaga dengan mata, bukan dengan orangnya. Pokoknya nyampe di pos terus tidur, bukan jaga namanya itu. Nah, agar mudah dipahami, karena bicara pada manusia. Kalau Wahabi, ahyun itu diartikan. Nah, kalau itu ya, dalam satu ayat. Dalam ayat lain, ain itu ada yang berbentuk mufrad di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu walitusna'a ala ain. Walitusna'a ala ain. Dan agar kamu diperlakukan ala ain. Ala ain itu artinya ya juga atas penjagaan Allah, bukan atas mata Allah. Karena Nabi Musa itu dirawat di istana Fir'aun, bukan di atasnya matanya Allah, kan? Bukan anggota badan. Kalau ini diartikan anggota badan, berarti tempatnya Nabi Musa di Asun itu kan matanya oleh para ulama. Diartikan penjagaan, tidak diartikan sebagai anggota badan. Dan ini sejak ulama salaf yang melakukan. Nah, kalau seperti ain ya, tidak dilakukan takwil seperti Wahab. Ini menimbulkan pertanyaan. Apa pertanyaan? Wahabi atau Mujassimah yang mengatakan Tuhan punya anggota badan mata. Ada yang mufrad. Mata Tuhan itu berapa? Satu apa? Kalau dibilang banyak, loh, kalau kan jelek. Jelek. Ada orang matanya lebih dari 2 jelek. Masa Tuhan jelek? Makanya ditakwil oleh para ulama. Ini tentang ain. Kemudian Allah itu sama mendengar. Allah itu mendengar dengan sifat samanya, bukan dengan anggota badan. Kalau kita akan mendengar dengan telinga. Dan itu pendengaran terbatas, hanya beberapa radius yang bisa kita dengar. Atau suara yang bukan keras. Kalau jauh nggak bisa dengar. Ini bedanya. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, seperti dikatakan oleh para ulama Imam Ghazali, walaupun sifat Allah ada kesamaan dengan sifat makhluk. Contoh, Allah punya sifat ilmu, orang alim punya ilmu. Itu kata Imam Ghazali, itu sama dalam sebutan saja. Kalau hakikatnya beda. Mengapa? Ya karena ilmunya Allah itu kan sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah tanpa ada permulaan dan bersifat menipu. Kalau ilmunya orang alim itu bukan sifat wajib tapi perkara jaiz. Mengapa perkara jaiz? Asalnya kita tidak tahu. Ustadz itu asalnya tidak punya ilmu,
setelah belajar ilmu, lama-lama lupa lagi. Karena memang bukan perkara wajib. Jadi ini hanya serupa atau sama dalam sebutan saja. Kalau hakikatnya ya beda. Jadi itu penjelasan dari para ulama yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapi atau menghadapi aliran di luar aswaja Pak Ustaz? Cara menanggapi aliran di luar aswaja, yaitu di luar Asy'ari dan Maturidi. Jadi karena sekarang ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah itu semakin ramai, semakin marah. Maka bagaimana sikap kita? Seperti diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Kita ini ada kewajiban amar ma'ruf. Kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan dalam akidah yang sahih kita jelaskan. Akidah yang fasid, yang rusak kita hatam, kita cegah. Caranya bagaimana? Akidah Ahlus Sunnah yang sahih, yang memang sahih, kita sampaikan dasar-dasar dan dalil-dalilnya. Kemudian akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah yang memang rusak-rusak, fasid-fasid, itu sampaikan kesalahan. Dan itu kewajiban memang. Ini ya termasuk kewajiban para asatidz, para tokoh, pejabat negara, menteri agama, bapak wakil presiden yang memang Ahlus Sunnah. Itu wajib itu. Mengembalikan orang yang di luar Ahlus Sunnah ke dalam Ahlus Sunnah. Cara menyikapi. Nah, kita menyikapi masyarakat ada dua. Ada masyarakat yang memang Ahlus Sunnah. Masyarakat yang Ahlus Sunnah ini perlu kita jaga. Jangan sampai terpengaruh kelompok di luar Ahlus Sunnah. Caranya ya dimantapkan ajaran mereka bahwa ajaran kita ada dari. Lalu sampaikan ajaran di luar kita itu sama. Sedangkan menyikapi orang-orang di luar Ahlus Sunnah yang mau, ya kita ungkapkan syubhat-syubhat mereka. Bahwa ajaran mereka penuh dengan syubhat. Karenanya kita ungkap. Dan biasanya kalau mereka mendengar, kadang-kadang itu kembali lagi ke dalam Ahlus Sunnah. Saya kira. Ada lagi. Terima kasih. Ini pertanyaan sesi kedua, Ustaz. Ya. Sesi kedua ya. Saya persilakan untuk pertanyaan sesi kedua. Kami tampung 2 penanya terlebih dahulu. Mohon untuk diketik. Kalau ada ya. Terima kasih. Kami sudah tampung 2 pertanyaan. Pertanyaan kami tutup. Pertanyaan pertama yaitu di lingkungan kampus dari Hafiduddin. Di lingkungan kampus banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tetapi semuanya berkata bahwa semuanya untuk dakwah. Untuk dakwah. Akan tetapi tidak jarang pula terjadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya bukan furu'iyah. Kegiatan dakwah tersebut
tidak terlepas dari politik yang ada, baik kelompok Tarbiyah maupun Wahabi. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami persoalan itu? Mana yang aswaja tapi dengan politik, atau di luar aswaja tetapi punya target dakwah berbeda? Akhirnya terjun ke politik juga. Kebetulan di kampus-kampus jarang sekali NU dan Muhammadiyah ada dalam dakwah tersebut. Bagaimana dengan keaswajaan kedua ormas tersebut? Terima kasih. Jadi dalam pertanyaan ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kita memahami persoalan di kampus yang sampai menjurus ke politik. Pertanyaan kedua yaitu organisasi NU dan Muhammadiyah. Keaswajaannya itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin terima kasih ya. Jadi memang di dunia kampus, terutama di daerah-daerah di mana organisasi NU itu memang yang kian atau yang mana itu ormas di luar Asy'ariyah Maturidi. Kadang ya kalau dulu HTI, kadang Wahabi, kadang Ibnawi. Kalau seperti itu maka bagaimana ya kawan-kawan yang aswaja ini harus lihat yang ada di kampus. Terutama kawan-kawan Hamas, kawan-kawan Hamas itu saya kira bisa menjadi pelopor kegiatan keaswajaan di luar dunia. Karena ini urusan anak-anak yang muda-muda, bukan urusan kita alumni yang sudah anaknya 5, anaknya berapa, ini beda sudah. Apalagi alumni yang istrinya lebih dari 1. Saya kira begitu. Jadi masalah identitas kelompok-kelompok di kampus Ahlus Sunnah atau yang bukan, saya kira ya mudah diketahui. Misalnya kelompok itu ustadz siapa yang sering ada, atau misalnya tema kajiannya apa saja, kan bisa. Kalau temanya yang memang nyerempet ke Wahabi ya berarti Wahabi. Kalau temanya nyerempet ke HTI ya HTI. Kalau tema-temanya nyerempet aswaja ya aswaja. Saya kira mudah itu karena anak sekarang mudah mengenali, tidak sulit. Pertanyaan lagi ya satu. Ini pertanyaan terakhir atau bagaimana ya? Pertanyaan satu lagi guys. Ya gimana? Nama saya Muhammad Sayyid Robit dari Mesir. Apakah akidah Imam Syafi'i berbeda dengan Asy'ari? Seperti kisah yang dicantumkan di kitab Al-Um, bahwa ada budak yang bilang Allah di atas dan dibenarkan Rasul. Bagaimana menurut Ustadz Idrus? Terima kasih. Akidah Imam Syafi'i itu tidak berbeda dengan akidah Imam Syafi'i. Mengapa? Karena para ulama salaf seperti Imam Madhab yang lama, kemudian imam-imam yang lain, itu sama-sama kelompok tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Dan mereka juga sama-sama menggunakan pendekatan tauhid dan takwil. Mereka tidak tasybih, tidak tasybih. Jadi seperti itu. Ya masalah hadis jariyah yang ada di dalam itu Imam Syafi'i konteksnya tidak dalam rangka menjelaskan bahwa Allah ada di langit. Tidak ada keterangan itu di dalam kitab Al-Um atau yang dipisah dari Al-Um di dalam kitab Al-Um. Karenanya Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i memberi komentar terhadap keterangan terhadap itu, bahwa itu bukan berarti Imam Syafi'i berkeyakinan Allah tinggal di atas. Coba Sayyid Robit yang ada di Mesir, coba lihat kitab Manaqibus Syafi'i karangan Imam Al-Baihaqi. Di situ dikomentari
oleh beliau kata Imam Syafi'i tentang hadis jariyah. Silahkan. Dan di dalam masalah ini Imam Syafi'i itu sangat pro takwil dan berbeda dengan ini contohnya bahwa akidahnya Asy'ariyah atau kita sama dengan Imam Syafi'i. Apakah para nabi itu punya dosa? Kalau Syafi'i sama dengan kita, ketika di dalam Al-Quran ada ayat tentang dosa, ditakwil. Inna fatahna, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu. Kemudian liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika, agar supaya Allah mengampuni pada kami dosa-dosa kami yang salah. Imam Syafi'i melakukan takwil dosa-dosa kamu dosa-dosa kamu yang belakangan, maksudnya dosa-dosa umat itu diampuni oleh Allah. Mengapa diampuni? Karena Allah ingin membahagiakan bagi kita. Kalau masalah kita dalam kitab Al-Qur'an atau Al-Qur'an, silakan dibuka dalam kitab mana. Saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap keadaannya. Nah, kawan-kawan yang di ini sudah. Kalau sudah kita doa ya, karena ini muhasab, tambah lagi kita butuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم على ديننا ورزقنا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا ذنوبنا Amin. وأصحابنا وأحبابنا والذين تقوم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في هذا المكان. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تعالى. Dari saya selaku pembicara, kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.